Soal nomor 1, hasil dari integral 4x ditambah 3, 4x kuadrat ditambah 6x min 9 pangkat 9 dx sama dengan titik-titik. Oke, bentuk ini adalah integral yang dapat kita selesaikan menggunakan teknik substitusi atau kita bisa menggunakan cara cepat. Oke, kita selesaikan. Integral dari 4x ditambah 3, kemudian 4x kuadrat ditambah 6x min 9 pangkat 9 dx. Oke, caranya adalah pertama kita tulis ulang 4x ditambah 3, kemudian kita bagi dengan menurunkan bentuk yang ada pangkatnya ini ya. Kita turunkan menggunakan rumus turunan biasa. 4x kuadrat turunannya adalah 8x, kemudian 6x turunannya adalah 6, kemudian min 9 sendiri adalah 0. Selanjutnya kita selesaikan menggunakan integral teknik biasa, pangkat tinggal kita tambahkan dengan 1. Sehingga 1/9 ditambah 1 kali 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 pangkat 9 ditambah 1 plus C. Oke, kita sederhanakan. 4x tambah 3 dan 8x tambah 6 sama-sama kita bagi 4x ditambah 3. Hasilnya adalah 1/2. Kemudian 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10. Maka 1/10. Kemudian kita tulis ulang 4x kuadrat ditambah 6x dikurangi 9 pangkat 10 plus C. Tinggal kita operasikan, maka kita peroleh 1/20 kali 4x kuadrat ditambah 6x min 9 pangkat 10 plus C. Sehingga kita dapatkan jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 2. Persamaan bayangan garis Y sama dengan 5x min 7 oleh translasi min 3, 1. Jadi rumus translasi sejauh A, B atau AB pada suatu garis, ini tinggal kita substitusikan ke garisnya, yaitu Y min B sama dengan 5 dan posisi X-nya ini kita kurangi dengan A. X min A min 7. Sehingga A dan B ini kita bisa ambil dari soalnya. Oke, min 3-nya adalah A dan 1-nya adalah B. Tinggal kita substitusi, maka kita peroleh Y min 1 sama dengan 5 kali X dikurangi negatif 3 dikurangi 7. Sehingga Y dikurangi 1 sama dengan 5 dikalikan X ditambah 3 dikurangi 7. Tinggal kita operasikan dan sederhanakan. Maka kita peroleh Y min 1 sama dengan 5X ditambah 15 dikurangi 7. 15 dikurangi 7 hasilnya adalah 8. Maka Y sama dengan 5X ditambah negatif 1 kita pindah ruas, maka kita peroleh ditambah 9. Maka jawabannya adalah Y sama dengan 5X ditambah 9. Kuncinya adalah D. Soal nomor 3, soal limit X menuju 2 atau mendekati 2, di mana X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat plus 2X min 8. Ini mirip-mirip dengan soal ujian SMA ya. Oke, kita selesaikan. Limit X menuju 2 atau mendekati 2. Nah, kemudian pembilang dan penyebutnya kita faktorkan. X kuadrat min 5X ditambah 6. Kalau kita faktorkan, dikali hasilnya 6, dijumlah hasilnya min 5. Maka bilangan itu tentunya adalah
min 2, dan min 3. Kemudian yang di bawah pun sama kita faktorkan. Jika dikali hasilnya adalah min 8, kemudian ditambah hasilnya adalah 2. Maka bilangan yang memenuhi adalah X min 2 dan positif 4. Tinggal kita lihat di sini yang bisa kita sederhanakan, kita coret ya. Di sini ada X min 2, kita sederhanakan, maka tinggal X min 3 dibagi X ditambah 4. Selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai X sama dengan 2. Maka 2 dikurangi 3 per 2 ditambah 4 sama dengan 2 dikurangi 3 negatif 1. Kemudian 2 ditambah 4 adalah 6. Maka jawabannya adalah min 1/6. Sehingga kuncinya adalah C. Soal nomor 4. Garis singgung yang menyinggung lengkungan kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2X tambah 1 di titik 1,0 dan akan memotong garis X sama dengan 3 di titik. Oke, ini adalah soal penerapan turunan. Yang harus kita lakukan pertama adalah mencari garis singgungnya. Pertama kita cari dulu gradien garis singgungnya, yaitu dengan menerapkan rumus turunan. M atau gradien sama dengan turunan pertama dari lengkungan kurva atau Y aksen sama dengan X pangkat 3 turunannya adalah 3X pangkat 2. Kemudian min 2X turunannya adalah min 2. 1 turunannya adalah 0. Tinggal kita substitusikan X-nya. Di sini kita ada X-nya adalah 1. Maka 3 kali 1 pangkat 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita cari persamaan garis singgungnya dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Kita tinggal substitusikan X1 Y1 nya kita bisa peroleh dari titik 1,0 ini. Maka Y min 0 sama dengan M nya tadi kita ketemu 1. X min X1 nya adalah 1. Tinggal kita operasikan. Y sama dengan 1 kali X min 1 tetap X min 1. Nah, sekarang kita lihat karena titik yang kita inginkan di sini ada garis X sama dengan 3, maka nilai Y-nya sama dengan, tinggal kita substitusi nilai 3 ke X-nya. 3 dikurangi 1 menghasilkan 2. Maka titik potong garisnya atau tipotnya ya, itu sama dengan 3,2. Sehingga kuncinya adalah D. Soal nomor 5. Dari 5 orang calon pengurus akan dipilih seorang ketua. Ya, akan dipilih seorang ketua, kemudian wakil ketua dan seorang bendahara. Oke, ini kasusnya adalah kasus permutasi. Diketahui bahwa karena ada 5 orang, kita punya N-nya sama dengan 5. Kemudian jabatan yang ingin dipilih ada 3 macam, maka R-nya di sini kita pakai 3. Kita gunakan rumus permutasi. Rumus permutasi sendiri adalah N permutasi R, rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Tinggal kita hitung. Maka N-nya adalah 5. 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial. Sehingga di sini kita peroleh 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Tinggal kita jabarkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Tinggal kita sederhanakan. Maka 5 kali 4 kali 3 hasilnya adalah 60. Maka jawabannya adalah E. Soal nomor 6.
kontraposisi dari implikasi jika sumber daya manusia baik, maka hasil karyanya baik adalah titik-titik. Oke, kita harus ingat dulu rumus kontraposisi, di mana saya tulis kontraposisi. Jika kita punya implikasi P maka Q, maka di sini kontraposisinya adalah ingkaran Q maka ingkaran P. Nah, sekarang kita lihat kalimatnya. Jika sumber daya manusia baik, kita tulis jika, kita singkat saja, sumber daya manusia kita gunakan SDM. Jika SDM baik, maka hasil karyanya baik. Kita tulis hasil karyanya baik. Di sini jika SDM baik, ini pernyataan P, kemudian di sini penghubungnya maka, kemudian hasil karyanya baik adalah pernyataan kedua Q, sehingga kontraposisinya menggunakan pola yang ada di atas, yaitu ingkaran P maka ingkaran Q maka ingkaran P, maka kita peroleh hasil ingkaran Q maka hasil karyanya baik, maka kita peroleh jika hasil karya tidak baik, ingkaran dari Q ya, maka kemudian ingkaran P, jika pernyataan P adalah SDM baik, maka ingkarannya adalah maka SDM-nya juga tidak baik, maka sumber daya manusianya juga tidak baik. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jika hasil karya tidak baik, maka sumber daya manusianya juga tidak baik. Jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar pola berikut. Di sini ada bulatan-bulatan kecil, pola 1, 2, sampai 4. Pertanyaannya adalah apabila pola tersebut dilanjutkan, maka banyaknya bulatan atau lingkaran yang menyusun persegi panjang pada pola ke N ditambah 1. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat pola persegi panjangnya, yang tegaknya di sini 1, kemudian menyampingnya 2 untuk yang pola pertama. Kemudian pola kedua yang posisi tegaknya ada 2, kemudian posisi menyampingnya ada 3. Kemudian yang ketiga di sini ada 3, kemudian menyampingnya 4. Saya rasa ini sudah terlihat polanya. Kita tulis pola pertama ini kita bisa susun menjadi 1 kali 2. Pola kedua tegaknya adalah 2, menyampingnya 3, 2 kali 3. Kemudian pola ketiga 3 kali 4 dan seterusnya. Di sini kita lihat sudah terlihat polanya. Kalau yang pertama maka 1 kali 2. Kalau yang kedua maka kita ambil angka 2-nya, 2 kali 3, naik pengalinya 1, kemudian 3, kemudian pengalinya naik 1 menjadi 4, 3 kali 4 dan seterusnya ya. Tentunya untuk yang ke N maka N dikalikan naik 1 berarti bertambah 1, maka pengalinya adalah N ditambah 1. Maka untuk yang ke N ditambah 1 sehingga jawabannya adalah N ditambah 1 dikali pengalinya naik 1 berarti N ditambah 1 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah N ditambah 1 dikalikan N ditambah 2. Sehingga jawaban yang tepat adalah E.